Ya, kembali lagi di tutorial Accurate ya. Ini adalah pembahasan yang sudah ditunggu-tunggu mengenai PPN yang naik dari 10% menjadi 11%. Ya, saya jelaskan ada dua cara yang cukup efektif, tapi cara yang pertama lebih beresiko ya. Jadi akan diberitahu caranya. Ya, kita akan simulasikan untuk PPN yang masih kode pajak kita adalah yang 10% ya. Ini masih 10%. Ya, kita akan coba simulasikan dengan yang 10% dulu. Nah, ya, oke. Kita coba simulasikan dengan 5,7. Kode pajaknya juga masih yang lama ya, T ya. 10%. Kita coba lihat di sininya. Ya, oke, ini masih 10% ya. Kita simpan tutup dulu ya. Simpan tutup. Lalu kita simulasikan naik nih. Kita simulasikan naik menjadi 11%, lalu kita rubah menjadi 11%. Oke, sudah berubah jadi 11% ya. Oke, sebentar, menjadi 11%. Nah, lalu kita buka lagi invoice. Berarti kita coba input invoice yang baru. Ya, 3850 ya, harusnya berarti sudah naik, bukan 385.000 lagi. Ya, bener ya, sudah naik jadi 11% ya. Sudah naik 11%. Oke, simpan tutup lagi. Kalau kita buka sebelumnya berarti masih 10% ya. Masih 10% di sini. Ya. Nah, resikonya adalah kalau kita dengan merubah langsung ke kode pajak yang sudah ada, ya kan, ada hal yang bisa membuat ini menjadi naik 11%. Yaitu pertama, kalau kita hanya simpan ulang saja dengan merubah barangnya atau kuantitinya, dia tidak berubah ya. Dia tetap menjadi 10%. Dia tidak berubah menjadi 11%. Perubahan harga pun juga tidak berpengaruh. Ya, tetap menjadi 10%. Tetap. Ini kita kalau simpan tutup, kita lihat jurnalnya pun tetap pajaknya itu hanya 10%. Jadi apa yang menyebabkan dia menjadi naik jadi 11% adalah pada saat kita ada merefresh dari customer kita, lalu pada itu kita ancek ini menjadi tidak ada pajak, lalu pas kita centang lagi dia akan naik menjadi 11%. Ini cukup resiko bagi user-user yang sering membuka invoice lama yang masih 10% dan mungkin ada salah klik yang bikin risiko menjadi kesalahan jurnal yang sudah kita input. Gitu. Memang bisa diantisipasi dengan cara kita mengunci database kita untuk tidak bisa berubah lagi ya di sini ya. Tapi memang tetap ada risikonya karena misalnya kalau kita ada perubahan ada naik ya. Begitu. Jadi tetap ada risikonya, tapi memang bisa diminimalisir gitu. Satu lagi dengan cara yang kita membuat kode pajak baru yang 11%. Jadi kita bikin pajak baru, pajak 11% 2022 misalnya. Ini 11%. Ini kita kodenya kita harus bedakan dengan kode lama ya. Karena tadi kan ada T dan ada H ya, kita buat jadi P. Pajak 11% 2022. Oke, kode pajaknya kita samakan aja dengan yang sudah ada. Apa maksudnya, akunnya juga kita samakan saja 2103. Lalu ini 1107. Samakan aja. Nah, jadi dengan cara ini kita semua menggunakan kode pajak yang 11%. Lalu
dengan cara ini lebih ribet ya, karena kita harus memasukkan satu-satu ke customernya yang sudah ada, kita mengganti atau kita menambahkan ke pajak kedua. Tapi memang kalau ini kalau kita menambahkan seperti ini, misalnya kita tambahkan ke pajak 2 seperti ini misalnya ya. Nah, ini berakibat kita harus setting form template-nya lagi dengan kode pajak yang baru. Jadi kalau kita menggunakan invoice baru nih, invoice baru dengan kode pajak yang baru, ya kan? Nah, di sini kita harus mengganti dengan kode pajak kita ganti dengan P ya kan, dengan P. Nah, ini kan berubah menjadi pajak yang kedua, bukan yang di atas lagi. Dan kita di previewnya itu menjadi hilang ya, karena pajaknya jadi pajak yang di bawah ya. Kalau misalnya memang setting form template-nya ada pajak keduanya. Kalau misalnya tidak ada pajak kedua, berarti dia tidak muncul di invoice ininya gitu. Jadi kita harus ada setting ulang lagi untuk template-nya. Lalu kita harus mengganti kode yang di sini, karena dia nggak langsung otomatis, kecuali kita mengganti di tiap itemnya ini kode pajak penjualannya dan kode pajak pembeliannya menjadi atau P, jadi P gitu. Lalu juga kita harus mengganti di suppliernya menjadi pajak kedua di sini, masukkan 11% gitu. Jadi pilihan ada dua, kita mengganti kode pajak yang lama menjadi 11%, tapi memang ada sedikit resiko bisa perubahan tarif pajak ya untuk invoice lama. Kalau kita ada refresh di customer taxable-nya itu, kita centang lagi dan kita uncheck dan kita centang lagi. Lalu yang cara kedua adalah kita membuat satu kode baru, yaitu kode pajak yang 11% yang mengacu ke akun yang sama gitu. Jadi ada dua pilihan, bisa dipilih yang cukup cocok untuk ke perusahaannya masing-masing ya. Oke, gitu saja. Kalau ada pertanyaan boleh di komen.